Apakah kamu pernah merasakan penghinaan atau perlakuan yang tidak adil dan merasa bingung tentang cara menghadapinya? Seringkali, reaksi pertama kita adalah marah atau membalas. Namun, apakah tindakan tersebut benar-benar menyelesaikan masalah? Dalam video ini, kita akan mengeksplorasi 10 pelajaran yang dapat membantu kamu menghadapi perlakuan tidak hormat dengan cara yang tidak hanya efektif, tetapi juga meningkatkan rasa penghargaan terhadap diri kamu. Setiap poin yang akan kita bahas didasarkan pada prinsip-prinsip psikologi dan filosofi yang telah teruji selama berabad-abad. Pastikan untuk menyimak hingga akhir, karena mungkin ada satu pelajaran yang dapat mengubah cara kamu berinteraksi dengan dunia. Mari kita mulai. Pertama, tetaplah tenang. Bayangkan kamu sedang menjelaskan ide di depan tim, dan seseorang terus-menerus menyela, mengkritik, bahkan berusaha membuat kamu terlihat tidak kompeten di hadapan orang lain. Dalam situasi seperti ini, wajar jika ada dorongan untuk segera membalas atau membela diri. Namun, ada cara yang lebih efektif untuk menghadapinya tanpa memperburuk suasana. Tenang di sini bukan berarti membiarkan perlakuan tersebut. Sebaliknya, ini adalah langkah awal untuk mengendalikan situasi dengan menarik napas sejenak. Seringkali, orang yang menyerang mengharapkan reaksi emosional dari kamu. Ketika kamu tidak memberikan respon sesuai harapan mereka justru kehilangan kendali. Cobalah untuk tetap fokus pada inti pembicaraan kamu. Selesaikan pernyataan kamu tanpa terputus atau merasa terintimidasi. Jika mereka masih melanjutkan, tunggu kesempatan untuk memberikan tanggapan dengan tenang. Misalnya, kamu bisa mengatakan, "Saya menghargai pendapat kamu, tetapi izinkan saya menyelesaikan terlebih dahulu." Jika mereka tetap tidak berhenti setelah kamu selesai, kamu dapat mendekati mereka secara pribadi untuk percakapan yang lebih mendalam. Saya mengamati bahwa kamu beberapa kali memotong pembicaraan. Ada beberapa hal yang bisa kita bahas lebih lanjut untuk menciptakan situasi yang lebih terkontrol. Dalam konteks publik, seperti ketika seseorang terus menyerangmu di media sosial, ketenangan berarti tidak bereaksi secara langsung. Terkadang, memilih untuk tidak merespons adalah pilihan terbaik. Menarik untuk dicatat bahwa banyak konflik online dapat diselesaikan lebih cepat ketika salah satu pihak memilih untuk diam daripada terjebak dalam debat yang panjang. Ketenangan dapat diibaratkan sebagai menjaga jarak antara tindakan dan reaksi. Dengan tidak bereaksi secara impulsif, kamu dapat membuat keputusan yang lebih bijak untuk langkah selanjutnya. Apapun situasinya, sikap ini mencerminkan bahwa kamu memiliki kendali penuh atas dirimu sendiri, yang sulit untuk diganggu oleh orang lain. Kedua, refleksi diri. Ketika menghadapi situasi di mana kamu merasa tidak dihormati, refleksi diri adalah langkah yang sering diabaikan, namun sangat krusial. Kita tidak selalu dapat mengontrol tindakan orang lain, tetapi kita selalu dapat mengontrol cara kita merespons. Pertimbangkan mengapa perlakuan orang lain dapat begitu memengaruhi kita. Terkadang, rasa sakit yang kita rasakan bukan hanya disebabkan oleh kata-kata mereka, tetapi juga karena ada bagian dari diri kita yang merasa tersentuh. Mungkin mereka memicu insekuritas yang sebenarnya sudah ada dalam diri kita. Misalnya, ketika seseorang meremehkan hasil kerjamu di depan umum, alih-alih langsung tersinggung, tanyakan pada dirimu sendiri apakah mereka benar atau hanya sekadar pandangan mereka. Jika mereka salah, maka kata-kata tersebut seharusnya tidak memiliki pengaruh apapun terhadapmu. Jika ada sedikit kebenaran dalam pernyataan tersebut, kamu bisa menganggapnya sebagai kesempatan untuk belajar.
Setiap tantangan adalah undangan untuk melihat ke dalam diri, memahami apa yang perlu diperbaiki, dan melepaskan hal-hal yang tidak penting. Melalui refleksi, kamu dapat memilih untuk tidak bereaksi secara impulsif terhadap penghinaan, tetapi sebaliknya, memperbaiki sudut pandangmu terhadap situasi tersebut. Misalkan, kamu sedang berdiskusi dengan kolega, dan mereka memberikan kritik yang tajam terhadap ide yang kamu ajukan. Daripada langsung bersikap defensif, kamu dapat bertanya pada diri sendiri, apakah kritik ini memiliki dasar yang kuat? Jika iya, apa yang bisa saya perbaiki? Pendekatan ini tidak hanya mencerminkan kedewasaan emosional, tetapi juga meningkatkan rasa hormat orang lain terhadapmu. Refleksi diri bukanlah tentang mencari siapa yang benar atau salah, melainkan tentang memahami apa yang dapat kamu kendalikan dalam dirimu sendiri, yang merupakan kunci untuk tidak membiarkan orang lain mengatur perasaan atau tindakanmu. Ketiga, berhenti sejenak ketika seseorang membuatmu marah atau tersinggung. Respons pertama kita seringkali adalah membalas. Namun, mengambil jeda sebelum bereaksi adalah kekuatan yang sering diabaikan. Ketika kamu berhenti sejenak, kamu sebenarnya sedang mengambil kembali kendali. Bayangkan situasi di mana seseorang menyindirmu di tengah rapat. Muncul keinginan untuk membalas, tetapi kamu memilih untuk diam sejenak. Dengan menarik napas dan meluangkan waktu sejenak, kamu memberi dirimu ruang untuk berpikir. Dalam jeda tersebut, kamu dapat mengevaluasi apakah responsmu akan memperbaiki situasi atau justru memperburuknya. Menariknya, penelitian dari Journal of Personality and Social Psychology menunjukkan bahwa menunggu 5 detik sebelum bereaksi dalam situasi emosional dapat mengurangi risiko konflik hingga 60%. Otak kita memiliki kemampuan untuk beralih dari respons emosional yang cepat ke pendekatan yang lebih rasional. Contohnya, ketika seseorang terus-menerus menginterupsi dengan nada mengejek, jeda sejenak dapat mengubah cara kita merespons. Alih-alih membalas dengan nada tinggi, kita bisa memilih untuk menjawab dengan tenang. Misalnya, kita bisa mengatakan, biarkan saya menyelesaikan ini terlebih dahulu. Kemudian, kita bisa mendiskusikan pendapatmu. Pendekatan ini tidak hanya menenangkan situasi, tetapi juga menunjukkan kemampuan pengendalian diri yang luar biasa dalam kehidupan sehari-hari. Ketika menghadapi sikap tidak hormat dari seseorang, reaksi instingtif kita seringkali adalah menganggap mereka sebagai musuh. Namun, akan lebih baik jika kita mengambil pendekatan yang berbeda, yaitu berusaha memahami perspektif orang tersebut. Keempat, rasa empati. Empati dalam konteks ini tidak berarti membenarkan tindakan mereka, tetapi berusaha memahami apa yang mungkin mendorong mereka untuk bertindak demikian. Misalnya, jika ada rekan kerja yang selalu bersikap sinis terhadap apapun yang kita lakukan, alih-alih langsung marah atau menganggapnya iri, kita bisa mempertimbangkan kemungkinan adanya tekanan dalam hidupnya yang mempengaruhi sikapnya. Mungkin dia sedang menghadapi masalah pribadi atau merasa tidak dihargai di tempat kerja. Ketika kita berhadapan dengan seseorang yang menyebalkan, penting untuk diingat bahwa mereka mungkin bertindak berdasarkan pemikiran mereka sendiri. Ini tidak menghapus kesalahan mereka, tetapi memberi kita kesempatan untuk tidak terjebak dalam kemarahan yang tidak produktif. Sebagai contoh, jika ada teman yang selalu mengomentari keputusan hidup kita dengan nada merendahkan, alih-alih menyalahkannya, kita bisa bertanya lebih dalam mengenai alasan di balik pernyataannya. Mungkin dia hanya mencerminkan kekhawatirannya sendiri, bukan bermaksud menyakiti perasaan kita. Dengan mempraktikkan empati, kita tidak hanya menghindari konflik yang tidak perlu,
tetapi juga membuka peluang untuk memperbaiki hubungan, atau setidaknya menjaga ketenangan pikiran kita. Empati merupakan salah satu cara paling efektif untuk menunjukkan bahwa kamu tidak terpengaruh oleh emosi negatif orang lain. 5. Kebajikan menjadi fondasi terpenting, di mana semua tindakan dan reaksi berakar pada satu prinsip utama, yaitu kebajikan. Ini adalah cara untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil memiliki makna dan tidak merendahkan diri sendiri. Misalkan, seseorang meremehkan ide kamu di depan umum. Alih-alih membalas dengan nada yang sama, kamu dapat memilih untuk tetap tenang dan menjelaskan argumen kamu dengan jelas. Dengan cara ini, kamu tidak hanya menjaga martabat, tetapi juga menunjukkan integritas. Kebajikan terdiri dari 4 pilar: kebijaksanaan, keberanian, pengendalian diri, dan keadilan saat menghadapi penghinaan. Sebagai contoh, kebijaksanaan membantu kamu memilih respons yang tepat. Keberanian memberikan kekuatan untuk tetap teguh. Pengendalian diri memastikan kamu tidak bertindak secara impulsif. Dan keadilan mendorong kamu untuk tetap adil meskipun orang lain tidak. Contoh yang relevan adalah seorang pemimpin yang sering menghadapi kritik dari orang-orang di sekitarnya. Seorang pemimpin yang memahami prinsip kebajikan akan lebih fokus pada kebenaran daripada pada apa yang menyenangkan. Jika dia menyadari bahwa kritik tersebut tidak adil, dia akan tetap menjawabnya dengan tenang. Baginya, menjaga martabat lebih penting daripada memenangkan argumen. Dengan menjadikan kebajikan sebagai dasar, kamu akan merasa lebih kuat dalam menghadapi situasi sulit, tanpa rasa bersalah atau penyesalan setelahnya. 6. Penerimaan. Ketika seseorang memperlakukan kita dengan buruk, reaksi awal kita biasanya adalah penolakan. Kita sering bertanya, mengapa dia berbuat demikian? Ini terasa tidak adil. Penerimaan ini tidak berarti menyerah atau membiarkan ketidakadilan terjadi, melainkan memahami bahwa ada hal-hal di luar kendali kita. Dengan menerima bahwa perilaku kasar orang lain mungkin disebabkan oleh ketidaktahuan, luka emosional, atau situasi pribadi mereka, kita dapat melepaskan beban kemarahan yang tidak perlu. Sebagai contoh, bayangkan kamu berhadapan dengan rekan kerja yang terus-menerus memberikan komentar negatif. Alih-alih terjebak dalam pemikiran tentang mengapa dia bersikap demikian, atau berusaha mengubahnya, kamu memilih untuk menerima bahwa itu adalah sifatnya. Fokusmu pun beralih kepada hal-hal yang dapat kamu kendalikan, seperti bagaimana cara merespons, menjaga profesionalisme, dan tetap tenang dalam situasi tersebut. Ada hal-hal yang berada di bawah kendalimu, dan ada pula yang tidak. Kebahagiaan dimulai ketika kamu dapat membedakan keduanya. Jika kamu terus berharap dunia berperilaku sesuai harapanmu, kamu akan terus mengalami kekecewaan. Namun, jika kamu menerima dunia sebagaimana adanya, kamu akan menemukan kedamaian yang luar biasa. Penerimaan juga membuatmu lebih rasional dalam bertindak. Alih-alih bereaksi secara impulsif terhadap penghinaan, kamu dapat menilai dengan jernih apakah situasi tersebut penting untuk ditangani atau lebih baik diabaikan. Dengan memahami apa yang benar-benar berada di bawah kendalimu, kamu akan merasa lebih bebas dan tidak terjebak oleh tindakan orang lain. 7. Humor sebagai alat. Menghadapi perilaku tidak hormat dengan kemarahan, seringkali hanya memperburuk keadaan. Namun, bagaimana jika responsmu adalah dengan humor? Humor dipandang sebagai sarana yang cerdas untuk meredakan ketegangan dan menunjukkan bahwa seseorang tidak terpengaruh oleh hal-hal sepele. Misalnya, jika seseorang mengolok-olok cara berpakaianmu di depan umum, alih-alih terpancing emosi, kamu bisa memberikan respons yang santai. Tanggapan humor tidak hanya meredakan ketegangan,
tetapi juga menunjukkan bahwa kamu memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk tidak merasa terintimidasi. Pentingnya untuk tidak terlalu serius menanggapi penghinaan yang sepele. Dengan menggunakan humor, kamu menciptakan jarak emosional antara dirimu dan situasi yang dihadapi. Hal ini memberimu kontrol yang lebih besar atas perkembangan konflik. Sebuah penelitian menarik dari Psychological Science menunjukkan bahwa penggunaan humor dalam situasi yang penuh tekanan dapat mengurangi respons emosional negatif. Humor dapat membantu otak melihat masalah dari perspektif yang lebih ringan, sehingga mengurangi intensitas emosi hingga 35%. Namun, penting untuk dicatat bahwa menggunakan humor tidak berarti meremehkan masalah yang serius atau bersikap acuh tak acuh. Humor adalah alat, bukan solusi yang berlaku untuk semua situasi. Meskipun demikian, dalam banyak kasus, humor dapat mengubah dinamika situasi menjadi lebih positif. Dengan belajar untuk menertawakan hal-hal kecil, kamu tidak hanya menjaga ketenangan pikiranmu, tetapi juga menunjukkan kepada orang lain bahwa perilaku buruk mereka tidak memiliki kekuatan untuk menjatuhkanmu. Humor merupakan bentuk kekuatan mental, dan siapa yang bisa bertahan lama dalam konflik dengan seseorang yang justru menciptakan suasana yang lebih ringan? 8. Menetapkan batasan yang tegas. Ketika seseorang menunjukkan sikap tidak hormat, penting untuk diingat bahwa menunjukkan empati dan penerimaan tidak berarti kamu harus membiarkan orang lain melanggar batasan pribadimu. Penetapan batasan merupakan bentuk penghormatan terhadap diri sendiri dan orang lain. Bayangkan seorang teman yang terus-menerus mengkritik pilihan pribadimu, mulai dari karier hingga gaya hidup. Pada awalnya, kamu mungkin berusaha untuk tetap tenang, atau bahkan menggunakan humor untuk meredakan suasana. Namun, jika perilaku tersebut terus berlanjut, saatnya untuk menetapkan batasan yang tegas. Kamu dapat menyampaikan dengan jelas, namun tetap sopan. Saya menghargai pendapatmu, tetapi saya merasa tidak nyaman jika topik ini terus dibahas. Menetapkan batasan bukanlah tindakan yang egois. Sebaliknya, ini adalah cara untuk menjaga hubungan tetap sehat. Kita seharusnya memperlakukan semua orang dengan baik, tetapi tidak boleh membiarkan diri kita diperlakukan dengan buruk. Menariknya, sebuah penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of Social and Clinical Psychology menunjukkan bahwa individu yang mampu menetapkan batasan yang sehat cenderung memiliki tingkat kepuasan hidup yang lebih tinggi. Batasan tidak hanya melindungi dirimu dari stres yang tidak perlu, tetapi juga mengajarkan orang lain bagaimana memperlakukanmu dengan hormat. Dengan batasan yang jelas, kamu menciptakan ruang di mana konflik dapat diminimalisir. Ini bukan tentang membalas dendam atau memenangkan argumen, melainkan memastikan bahwa interaksi berlangsung dalam suasana saling menghormati. Pada akhirnya, menghormati diri sendiri adalah langkah pertama untuk mendapatkan rasa hormat dari orang lain. 9. Memaafkan. Ketika seseorang menunjukkan sikap tidak hormat, reaksi alami kita seringkali adalah menyimpan rasa sakit, atau bahkan menyimpan dendam. Memaafkan adalah pilihan yang lebih bijaksana, tidak hanya untuk orang lain, tetapi terutama untuk diri kita sendiri. Memaafkan tidak berarti melupakan atau membiarkan kesalahan berlalu tanpa konsekuensi. Ini adalah tindakan melepaskan beban emosional yang dapat mengganggu ketenangan batin kita. Dengan memaafkan, kita menghentikan pemberian kontrol emosional kepada orang yang telah menyakiti kita. Sebagai contoh, bayangkan seorang rekan kerja yang sengaja merusak proyekmu. Alih-alih membiarkan kemarahan menguasaimu, kamu memilih untuk memaafkan. Namun, ini tidak berarti kamu membiarkan sabotase itu terus berlanjut. Kamu tetap mengambil langkah untuk melindungi diri,
Manusia sering melakukan kesalahan karena ketidaktahuan. Jika kamu dapat memahami alasan di balik tindakan tersebut, kamu juga dapat memaafkan. Prinsip ini mengajarkan bahwa orang sering bertindak tidak baik karena kurangnya pemahaman atau pengaruh dari faktor lain, bukan karena niat untuk menyakiti secara pribadi. Dengan memaafkan, kamu tidak hanya menciptakan ruang untuk hubungan yang lebih baik, tetapi juga memberikan hadiah terbesar untuk dirimu sendiri, kebebasan dari beban emosi negatif. Pada akhirnya, memaafkan adalah bentuk kekuatan. Dengan memaafkan, kamu melanjutkan hidup tanpa terikat oleh kesalahan orang lain. 10. Mengubah perspektif. Salah satu pelajaran paling penting adalah kemampuan untuk mengubah cara pandang terhadap situasi. Ketika seseorang menunjukkan sikap tidak hormat, mungkin sulit untuk tidak merasakan kemarahan atau luka. Namun, inti permasalahan bukanlah tindakan orang lain, melainkan cara kita menafsirkannya. Bayangkan situasi di sebuah rapat di mana salah satu rekan terus-menerus memotong pembicaraanmu. Alih-alih langsung berasumsi bahwa ia bermaksud merendahkanmu, kamu dapat memilih untuk melihatnya sebagai individu yang mungkin merasa cemas, ingin didengar, atau tidak memahami norma komunikasi yang baik. Dengan mengubah cara pandang ini, kamu dapat menghindari reaksi emosional yang berlebihan dan menghadapi situasi dengan lebih tenang. Jika kamu ingin mengubah hidupmu, mulailah dengan mengubah pikiranmu. Ini menunjukkan bahwa kendali sejati terletak pada cara kita memilih untuk memandang dunia, bukan pada tindakan dunia terhadap kita. Mengubah cara pandang bukan berarti membenarkan perilaku buruk, melainkan memberikan ruang untuk merespons dengan lebih bijaksana. Dengan demikian, kamu dapat menghadapi penghinaan tanpa kehilangan kendali atas emosimu. Pada akhirnya, memiliki perspektif yang tepat adalah kunci untuk tetap tenang dan percaya diri saat berhadapan dengan siapapun yang berusaha menjatuhkanmu. Setiap kali kita menghadapi ketidakhormatan, pilihan ada di tangan kita. Apakah kita akan membiarkan hal itu memengaruhi ketenangan batin kita, ataukah kita akan memanfaatkan momen tersebut untuk tumbuh dan belajar? Dengan memahami nilai ketenangan dan belajar untuk menetapkan batasan, kita mendapatkan satu pelajaran penting. Kendali terbesar yang kita miliki adalah atas diri kita sendiri, dan itulah kekuatan yang tidak dapat dirampas oleh siapapun. Jika topik ini terasa relevan dengan pengalamanmu, silakan bagikan kepada orang-orang terdekat. Mungkin ada seseorang di luar sana yang sedang mencari cara untuk menghadapi situasi yang sama. Jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan agar tidak ketinggalan pelajaran-pelajaran selanjutnya. Sampai jumpa di konten berikutnya, dan teruslah menjadi versi terbaik dari dirimu.